Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa ada alaina barakati bidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, kita hari ini membaca halaman 7 dari kitab An-Nurul Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun utawi iki ku fasal suwiji fi wujubi mutaba'atihi ing dalem wajib manut maring Nabi alaihi salatu wassalam. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf apa mutaba'atuhu manut maring Nabi alaihi salatu wassalam wa imtithalu sunnatihi lan manut maring tuntunane Nabi wal iktidaulan manut bihadi kelawan petunjuke Nabi. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, Qul ngucap sira Muhammad ing kuntum lamun ana sira kabeh iku tuhibbuna seneng sira kabeh Allah ing Gusti Allah, fattabi'u mongko manuta sira kabeh ni ing ingsun yuhbib mongko bakal seneng kum ing sira kabeh sapa Allahu wa yaghfir lan mengampuni sapa Allah lakum kanggo sira kabeh ngampuni dzunubakum ing dosa sira kabeh. Wallahu ta Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh mengampuni, rahimun zat kang akeh welas asih. Ayat ini tadi jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwa siapapun yang ingin menunjukkan dirinya suka kepada Allah, maka ikutilah petunjuk Nabi Muhammad, ikutilah tuntunan Nabi Muhammad, ikutilah perilaku Nabi Muhammad. Kalau mengikuti Nabi Muhammad berarti menyukai Allah dan disukai Allah. Wa qala ta'ala, Qul ngucapa sira Muhammad ya ayyuhan nasu, para menungso. Ayat Al-Qur'an itu ada yang makkiyah, ada yang madaniyah. Makkiyah itu artinya turun sebelum hijrah. Madaniyah itu artinya ayat itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Madaniyah itu ayat itu turun setelah Nabi berada di Madinah atau setelah Nabi hijrah di Madinah. Nah, salah satu tanda ayat itu makkiyah adalah ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nasu. Kalau yang madaniyah itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu salah satu tandanya. Nah, ayat ini berarti khitabnya kepada semua manusia beriman atau tidak beriman. Ya ayyuhan nasu. Ini satemene ingsun iku Rasulullah utusane Allah ilaikum maring sira kabeh jami'an halis kabehane. Alladzi lahu kang iku kedua Allah mulku samawati utawi kerajaan langit wal ardi lan kerajaan bumi. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kecuali Allah. Yuhyi kang menghidupkan sapa Allah wa yumitu lan mematikan sapa Allah.
Fa aminu mongko imano sira kabeh billahi ing Allah wa rasulihi lan utusane Allah an nabi kang dadi nabi al ummi kang ora bisa baca tulis. Jelas ayat ini menunjuk nabi memang tidak bisa baca tulis. Itu kekurangannya yang sekaligus juga kelebihannya. Kekurangannya apa ya, tidak bisa baca tulis itu. Kelebihannya apa? Justru karena Nabi tidak baca tulis, maka menunjukkan Al-Quran yang beliau bawakan untuk kita semua ini orisinil, bukan hasil pengalaman ilmiahnya Nabi Muhammad, tapi itu adalah wahyu Allah yang beliau dapat dalam setiap kontemplasinya. Karena itu bohong kalau ada orang yang berceramah bahwa Nabi Muhammad menulis sendiri kalimat tauhid di bendera, di royahnya. Karena sebagian saudara kita mengaku bahwa bendera yang mereka bawa yang bertuliskan ayat kalimat tauhid itu adalah bendera Nabi Tauriyah yang dibawa pada setiap Nabi Muhammad berperang. Ya, memang benar bahwa pasukan Nabi Muhammad selalu bawa bendera. Yang paling terkenal bawa bendera itu adalah Khalid bin Walid. Tapi masalahnya bendera itu tidak bertuliskan kalimat tauhid, itu yang harus dicatat. Yang disebut royah itu tidak harus ada tulisan kalimat tauhid. Bahwa benderanya kain hitam benar, tapi kain hitam itu ditulis kalimat tauhid oleh tangan Nabi sendiri, bohong, itu tidak ada rujukannya. Alladzi yu'minu kang beriman sapa Rasul billahi ing Allah wa kalimatihi lan pira-pira kalimati Allah wa tabi'u lan manuta sira kabeh ing Rasul la'allakum muga-muga sira kabeh tahtaduna mendapat hidayah sira kabeh. Wa qala dawu sapa Allah taala fala rabbika fala mongko demi wa rabbika pangeran sira la yu'minuna ora iman sapa alladzina sapa wong akeh hatta yuhakimuka sehingga mengadukan atau njaluk putusan hukum sapa wong akeh ka ing sira Muhammad fima ing dalem perkara sajaro kang sulaya apa ma bainahum ing dalem antarane wong akeh ing dalem antarane alladzina sumalaya jidu mongko ora mendapati sapa alladzina fi anfusihim ing dalem atine alladzina harajan ing keberatan mimma saking perkara qadaita kang wis mutusaken sira Muhammad wa yusallimu lan nrimo keputusan sapa alladzina tasliman kelawan nrimo temenan. Ayang qadu tegese manut sapa alladzina li hukmika maring hukum sira Muhammad ingkia dan kelawan manut temenan kamilan kang sempurna. Waqalan dawu sapa Allah taala laqad kana demi teman-teman ana lakum kanggo sira kabeh fi rasulillahi ing dalem Rasulullah apa uswatun teladan hasanatun kang bagus liman kadhewe wong yarju kang berharap sapa man Allah ing Allah wal yaumal akhir lan dina akhir wa zakara lan nyebutaken sapa man Allah ing Allah kasiron kelawan akeh. Jadi kalau kita meneladani Rasulullah secara sungguh-sungguh, maka pastilah kita akan
banyak dan sering berzikir kepada Allah, karena kebiasaan Nabi adalah banyak berzikir. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Muhammad itu dalam setiap kesempatan membaca istighfar minimal 100 kali. Padahal anak-anak kita tahu Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia yang paling sedikit kesalahannya, atau bisa dibilang tidak ada salahnya. Kalau kacamata kita, maka Nabi Muhammad itu sama sekali tanpa salah. Dan memang Nabi Muhammad itu adalah Nabi dengan grade tertinggi di antara Nabi-Nabi yang lain. Anak-anak, jumlah Nabi itu seluruhnya 124.000. Rasul itu 313. Yang kita hafal itu 25. Di antara 124.000 dan 313 itu Nabi Muhammad adalah yang paling tinggi derajatnya. Kalau di antara Rasul saja Nabi paling tinggi derajatnya, apalagi semua manusia. Karena itu Nabi Muhammad itu sosok yang paling baik, teladan yang terbaik, yang kalau kita ikuti nyaris kita tidak pernah punya salah. Qala Dawsab Muhammad bin Ali At-Tirmidzi wa huwa utai Muhammad bin Ali iku al-ma'ruf kang dikenal bil Hakim At-Tirmidzi kelawan Al-Hakim At-Tirmidzi. As-Sufi kang ahli tasawuf. Sahibi Nawadirul Usuli kang nulis kitab Nawadirul Usul. Walaisalan ora ana sapa Muhammad bin Ali huwa ya Muhammad iku bi Abi Isa At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi bukan. Sahibul Jami' As-Sahihi kang nulis kitab Al-Jami' As-Sahih, bukan itu. Al-Hakim At-Tirmidzi, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi disebut dengan Al-Hakim At-Tirmidzi. Itu yang menulis kitab Nawadirul Usul. Al-uswatu utawi uswa fir rasuli ing dalem Rasulullah iku al-iqtida'u manut bihi kelawan Rasul, wal ittiba'u lan ya tegese manut li sunnatihi maring tuntunane Rasul. Tuntunan Rasul itu tidak hanya sekedar pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40, yang disebut uswah hasanah fi Rasulillah itu sunnah itu adalah apa-apa yang dialami Nabi Muhammad, yang dilakukan Nabi Muhammad sejak masih kecil. Wa tarku mukhalafatihi lan ninggal nulayani ing Rasul. Fi qaulin ing dalem ucapan au fi'lin utawa ing dalem perbuatan. Rasulullah gak tahu cengengesan. Kalau yang berat-berat sudah karuan, cengengesan aja Rasulullah itu tidak pernah. Bahkan Rasulullah itu tertawa kelihatan giginya itu jarang. Itu karena Rasulullah tidak pernah tertawa ngakak. Ya. Wa anil Hasan Al-Basri lan diceritakan saking Al-Hasan Al-Basri. Anak aqwaman sak temene sejumlah orang iku qalu ngucap sapa aqwam, inna sak temene kita iku nuhibbu seneng kita Allah ing Allah. Fa anzala maka nurunaken sapa Allah taala qul in kuntum. Qul ngucap sira Muhammad ing kuntum nalikane ana sira kabeh tuhibuna seneng sira kabeh Allah ing Gusti Allah ya fattabi'u. Mongko manut sira kabeh ni ing ingsun al ayata. Anak-anak, ayat ini kalau dibaca jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau dibaca 7 kali setiap habis sholat, insya Allah kamu mudah disukai orang. Setiap habis sholat dibaca 7 kali. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Setiap habis sholat maktubah, habis sholat wajib dibaca 7 kali. Waruwiya lan diceritaken apa anak ayat sak temene ayat iku nuzilat diturunaken apa ayat fi Ka'ab bin Al-Ashraf ing dalem Ka'ab bin Al-Ashraf. Wa ashabihi lan koncone Ka'ab
hina qalu nalikane ngucap sapa Ka'ab wa ashabihi nahnu tawi kita iku abuna Allahi pira-pira putrane Gusti Allah wa hibbauhu lan pira-pira kekasih Allah wa nahnu lan utawi kita iku ahsaddu luwih banget apane hubban senenge lillahi maring Allah fa anzala mongko nuraken sapa Allah taala al ayata ing ayat kul in kuntum mau raddan krana nolak lidzalikal qauli maring mengkono pengakuan. Jadi yang disebut seneng dengan Allah itu tidak cuma sekedar ngomong, mengaku, bikin pernyataan. Bukan, pernyataan itu malah tidak terlalu penting. Yang terpenting seneng kepada Allah itu artinya mengikuti syariatnya. Dan mengikuti syariatnya Allah itu tidak ada lain kecuali mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena apa? Karena syariat Allah itu disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad. Adalah nonsen orang bilang seneng Allah akan tetapi tidak pernah mematuhi syariatnya Allah. Adalah nonsen orang mengaku seneng Allah akan tapi tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah mediator syariat Allah kepada kita. Artinya tanpa mengikuti Nabi Muhammad, tanpa Nabi Muhammad kita semua tidak akan pernah tahu itu syariatnya Allah. Wa fi hadis lan iku dalam hadis rawakan nyeritaken ing hadis Al-Iryad bin Sariyah. Fi mau'izatin Nabi tentang nasihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temene Nabi kala dawuh sapa Nabi fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bisunnati kelawan tuntunan ingsun wa sunnatil khulafair rasyidin lan sunnahe pira-pira khalifah ar-rasyidina kang memberi petunjuk kabeh. Khulafa ar-rasyidin itu siapa? Khulafa ar-rasyidin itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 itu khulafa ar-rasyidin. Abdu nyokoto sira kabeh alaiha ing atase sunnah bin nawajidi kelawan gigi geraham wa iyyakum lan wedya sira kabeh wa mutasalatil umuri lan anyar-anyare pira-pira perkara fa inna kulla muhtasatin satemene saben-saben perkara kang anyar iku bid'atun bid'ah wa kullu bid'atin lan sak temene setiap bid'ah iku dolalatun sesat. Ini hadis yang sangat populer dijadikan dalil teman sebelah bahwa banyak sekali perkara bid'ah dilakukan oleh umat Islam dan karena itu bid'ah maka itu adalah haram, karena haram itu adalah neraka. Bid'ah itu sesat karena sesat itu haram, karena haram maka itu adalah neraka. Benar, itu tidak salah. Masalahnya yang baru yang mana, yang bid'ah yang mana, di aplikasinya itu yang kemudian banyak sekali perbedaan pendapat. Contohnya misalnya berbicara tentang tahlil itu bid'ah. Tahlil kok bid'ah itu aneh gitu ya. Aneh karena apa? Karena Nabi Muhammad biasa tahlil, jadi Al-Quran pun juga ada tahlil. Dan namanya tahlil itu adalah zikir kepada Allah. Sementara zikir kepada Allah adalah sesuatu yang diperintahkan. Bahkan zikir itu diperintahkan dengan segala macam sikap dan keadaan. Mereka yang berzikir kepada Allah dalam segala macam sikap dan keadaan itu disebut ulul albab. Ulul albab itu orang yang berakal paling sehat, paling cerdas, itu ulul albab. Sehingga orang yang biasa tahlilan itu seharusnya dinilainya sebagai orang yang cerdas, dinilai sebagai ulul albab, bukan melakukan bid'ah. Warwi yang diceritakan anhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temen Nabi qala dawuh sapa Nabi Al-Qur'anu utawi Qur'an iku sokbun sulit, mustasabun kang yo dianggap sulit, alaman ing atase wong kariha kang benci sapa manhu ing Qur'an. Wa wa Al-Qur'an iku al-hukmu hukum. Karena Al-Qur'an itu hukum, faman mongko ta sapa wong iku
istamsaka berpegangan sapa man gendelan sapa man bi hadisi kelawan hadis ingsun wa fahimalan mahami sapa man hu ing hadis wa hafidzulan ngapalno man hu ing hadis ya ja mongko teka sapa man ing hadis ma'al Qur'ani sertane Al-Qur'an. Karena apa? Karena hadis Nabi itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Waman untai sapa wong iku tahawa nang remehno sapa man bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an wa hadis lan hadis ingsun ya khosira mongko menyesal sapa man ad-dunya ing dunya wal akhirati lan akhirat. Umir tu diperintah ingsun amar tu merintah ingsun umati ing umat ingsun an yakhudhu yen to ngalap sapa ummati biqauli kelawan ucapan ingsun wa yuti'u lan patuh sapa ummati amri ing perintah ingsun wa tabi'u lan mengikuti sapa ummati sunnati ing tuntunan ingsun. Faman mongko tawi sapa wong iku radhiya ridho sapa man biqauli kelawan ucapan ingsun faqad radhiya mongko teman-teman ridho sapa man bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Jadi orang yang ridho pada apa yang dikatakan Nabi itu artinya ridho dengan isi kandungan Al-Qur'an. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Nabi itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Apa yang dilakukan, disikapkan oleh Nabi itu adalah cerminan isi kandungan Al-Qur'an. Tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Waman lantai sapa wong iku rohibab benci sapa man an sunnati saking tuntunan ingsun falaisa mongko ora ana sapa man iku mini golongan ingsun. Orang yang tidak suka sunnahnya Nabi berarti bukan golongan. Waqalan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam amalun tai amal qalilun kang sedidik fi sunnatin ing dalam sunnah iku khairun luwih apik min amalin ketimbang amal kasirin kang akeh fi bid'atin ing dalem bid'ah. Jadi amal ibadah yang banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul maka itu bisa jadi malah menimbulkan dosa. Amal ibadah yang walaupun tidak banyak tapi sesuai dengan apa yang ditunjukkan Rasul maka itu adalah ibadah dan berpahala. Nah sekarang ini musim Ramadan. Bulan Ramadan ini musimnya orang berterawih. Anak-anak terawih itu hukumnya sunnah ya. Terawih itu sunnah, tidak wajib, sehingga tidak terawih tidak apa-apa. Cuman kadang-kadang kita itu suka berdebat persoalan terawih 8 dan 20. Nabi melakukan yang mana Nabi itu kalau tidak salah terawih di masjid itu cuma 3 kali. Tidak diceritakan berapa rakaatnya. Hanya belakangan kemudian Umar bin Khattab menyelenggarakan jamaah terawih itu bukan 8 bahkan 20 pun tidak. Umar bin Khattab itu menyelenggarakan terawih 36 rakaat. Apakah itu sunnah Rasul? Yang terang terawih itu adalah anjuran syariat. Yang terang terawih itu adalah diperintahkan juga oleh Rasul, tapi Rasul juga memberi garis bawah bahwa terawih itu tidak wajib, sehingga Nabi tidak selalu jamaah terawih di masjid. Nabi tidak selalu jamaah terawih di masjid itu semata-mata karena Nabi tidak ingin sahabat itu terus ikut terawih, karena sahabat itu selalu meneladani apa yang dilakukan Rasul itu sampai yang sekecil-kecilnya. Apalagi ini terawih, maka sahabat pasti suka terawih itu. Dan ketika Nabi Muhammad itu terawih di masjid, maka semua sahabat selalu menjalani terawih itu di masjid. Akan tapi melihat semangatnya para sahabat mengikuti Nabi itu, justru Nabi takut kalau akhirnya terawih itu menjadi wajib, sehingga Nabi
bolos tidak tarawih di masjid. Karena memang sesungguhnya tarawih itu sunnah bukan wajib. Jadi semata-mata bolosnya Nabi dari tarawih di masjid itu agar jangan sampai tarawih itu menjadi wajib bagi umat Islam, karena itu tidak ringan. Sekaligus juga agar jangan sampai para sahabat menganggap tarawih itu wajib. Kalau begitu kita bagaimana tarawih itu? Ya tarawih mau 2 rakaat boleh, 8 boleh, 20 boleh, 36 boleh, bisa jadi lebih juga boleh. Yang penting tarawih itu mesti dilakoni, dilaksanakan setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berapapun rakaatnya. Waqalan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian apakah tarawih banyak itu bid'ah? Bukan. Yang penting dilakukan 2-2. Lah kok bukan bid'ah? Umar bin Khattab sudah menyontohkan. Tidak diketahui jumlah rakaat tarawih itu berapa dilakukan oleh Nabi. Yang terang kemudian Umar melaksanakan 36 rakaat, pun itu selalu berjamaah. Waqalan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutamassiku utawi wong kang berpegangan di sunnati kelawan sunnah ingsun. Inda fasadi ummati nalikane rusake umatku iku lahu keduwe al-mutamassik ajru mi'ati syahidin utawi ganjarane 100 wong mati syahid. Waqalan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam waqad ji'alan teman-teman ditekani sapa Nabi bimaktubin kelawan kang ditulis minat Taurat saking Taurat fi katifin ing dalam pundak ing dalam welikat itu tulang pundak itu ya. Kafa bih qaumin kafa biqaumin kafa nyukupi biqaumin kelawan kaum apane hamkon bodoni apane hamkon kumprungi dolalan kang sesat apa an yarghabu yen to seneng sapa kaum amma saking perkara ja akan teka bi kelawan gawa sapa nabiyuhum nabine kaum ila ghairi nabi maring liyane nabine kaum au kitabun atau kitab ghairi kitabihim sak liyane kitab kaum. Walau kana lamun ana sapa Musa Nabi Musa iku hayyan iji urip. Lama wasa'a mongko ora lega nglegakaken hu ing Musa apa illa ittibai kecuali manut ing ingsun. Itu karena apa yang dilakukan Nabi itu adalah contoh paripurna, teladan paripurna, teladan yang sangat-sangat sempurna. Teladan Nabi itu adalah teladan yang merubah, yang merevisi perilaku-perilaku yang ada pada umat-umat terdahulu, umat-umat nabi-nabi terdahulu. Jadi setelah Nabi Adam seperti itu, lalu Nabi Nuh seperti itu, dan seterusnya, semua berubah, bergeser, maka kemudian Allah menyempurnakan sosok teladan itu ada pada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, siapapun yang hidup di akhir zaman itu harus mengikuti Nabi Muhammad. Sehingga kata Nabi, seandainya saja Nabi Musa itu sekarang masih hidup, pastilah Nabi Musa itu juga mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus untuk manusia di akhir zaman. Nabi akhir zaman ini tidak seperti Nabi sebelumnya. Nabi Isa itu untuk Bani Israel, Nabi Musa juga begitu, Nabi Daud pun sama. Nabi-nabi itu semua diperintahkan dan kemudian diikuti, dipatuhi, diteladani oleh umat mereka sendiri.
tidak oleh umat setelahnya atau umat nabi-nabi yang berikutnya. Beda dengan Nabi Muhammad, maka siapapun manusianya itu mesti harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Seluruh dunia, tidak cuma orang Arab. Wasa bakalan musisi hal qoriban halipar. Apa makna mutabaati pengertiane mengikuti Nabi? Fi kalamil hakimi ing dalam penjelasane Al Hakim At-Tirmidzi. Wa qadruya lan teman-teman diriwayataken. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa